kasih buat jemaat yang setia, sudah hadir di ruangan ini untuk beribadah di jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat, semua bangkit berdiri. Segala hormat dan pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh hadir di ibadah jam 11 ini Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan. Kami boleh lewati satu minggu ini bersama Tuhan. Ada masalah, ada tawa, ada sukacita. Tapi bersama Tuhan kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Kuduskan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan Yesus. Urapi kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari Aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu, sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan, biar itu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin Tuhan Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Di mana Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Gembala sidang kami, Pastor Paulus Supit, yang masih dalam pelayanan di Dan Mogot Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus urapi dia kembali Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu yang ada di Dan Mogot yang mendengar. Mampukan mereka untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Pengkiandu yang menyampaikan isi hati-Mu di jam 11 ini Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan Pak Pengkiandu Tuhan. Sehingga setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua dijamah disentuh oleh Tuhan. Bahkan kami yang datang punya masalah, punya beban, Tuhan kami percaya. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa jawaban lepas jawaban. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang letih lesu dan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berdosa Tuhan ampuni. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan di tempat ini. Bahwa di dalam hidup kami Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Banyak persoalan yang kami hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan kuat. Engkau layak diagungkan dan ditinggikan ya Tuhan. Hadirlah Tuhan lewat pujian kami.
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan iman kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu
Ada pertolongan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Ada tangan yang memeluk kami. Allah yang mengasihi kami. Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami siang hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kembali berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang perlu firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Karena kami tahu di dalam firman-Mu selalu ada nasihat, selalu ada teguran untuk membenarkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya buatlah kami mengerti dan mampu untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Biar Engkau terus memakai hamba-Mu siang hari ini Tuhan, untuk tetap bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tuhan baik bagi kita, amin. Sepanjang minggu Dia sudah jaga, lindungi dan berkati kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya ketemu sahabat saya dan bercerita tentang didikan yang sama-sama kami terima dari orang tua. Kami tumbuh bersama saudara, karena kami tetangga, hanya beda 2 rumah. Dia punya keluarga 3 bersaudara laki semua, dan saya punya keluarga juga sama, 3 bersaudara laki semua gitu saudara. Kami ngobrol bersama dan bercerita tentang bagaimana kerasnya didikan orang tua kami masing-masing saudara. Dulu kalau saya lagi main sama dia sudah masuk maghrib aja saudara. Kadang-kadang kita lagi nonton video bareng nih saudara. Entah film apa gitu saudara ya. Pokoknya kalau sudah maghrib, orang tuanya itu akan matikan TV dan dia akan usir saya. Yofi pulang. Udah gelap, pulang gitu. Dan kalau dia main ke rumah saya, dan kalau orang tuanya sudah mau pulang kerja, mami saya akan suruh dia pulang. Kamu pulang. Nanti sebentar lagi bapak kamu pulang, kamu gak ada di rumah, disabet kamu. Wah kami ketawa-ketawa menceritakan semuanya sudah. Dan satu kesimpulan yang sama-sama saya ambil dengan teman saya, sahabat saya ini, bahwa apa yang mereka sudah lakukan berhasil membuat kami bisa ada sebagaimana kami ada. Karena lingkungan di mana kami tinggal adalah lingkungan yang begitu banyak hal-hal yang kurang baik terjadi. Narkoba, tawuran, saudara, minum-minuman keras, itu ada di lingkungan kami. Dan kami katakan hasil didikan orang tua membuat kita tidak terpengaruh dengan itu semua. Saya juga jadi ingat didikan mami saya, saudara. Mami saya single fighter karena papi saya sudah tidak peduli dengan kami bertiga. Maka mami saya lah yang mendidik kami. Laki-laki semua dengan keras saudara. Berani mami saya pulang kerja jam 9, tidak ada kita di rumah, habis kita. Udah pasti bulu ayam itu akan terbang kemana-mana saudara. Ke pundak kami, ke kaki kami, ke paha kami, ke pantat kami, udah pasti saudara. Dan kalau jam 9, setengah 10 kami belum pulang, maka pintu gerbang akan dirantai. Dan yang paling sering juga naik pagar adalah saya sendiri, saudara. Karena saya sering pergi dengan teman saya, pulangnya agak malam gitu. Dan kami sudah harus siap resikonya, saudara. Kami bisa lompatin pagar, manjat, saudara. Tapi pintu kayu yang mau masuk ke dalam rumah itu yang gak bisa diakalin. Mau gak mau kami ketok. Sekali, 2 kali gitu, stop. Ketok lagi, kadang-kadang setengah jam baru dibukain. Dan kalau sudah dibukain, maka kita harus siapin badan kita, saudara. Dan saya percaya didikan itu kadang-kadang kita terima juga dalam hidup kita. Dan kita harus bersyukur dengan hal itu. Tapi teman saya bilang begini, tapi Yov, yang sekarang gua gak mau meneruskan cara mendidik orang tua kita kepada anak-anak gua.
Saya bilang, kenapa? Kan berhasil. Anak sekarang sama kita zaman dulu beda. Maka kita harus punya satu konsep yang berbeda. Kita nggak bisa terapin tuh teknik, cara orang tua kita dulu mendidik kita dengan anak yang zaman sekarang. Karena gue punya teman juga pernah melanjutkan apa yang pernah dia terima dari orang tuanya dan hasilnya beda. Hasilnya anak jadi berontak, hasilnya anak sering kabur dari rumah. Maka ketika gue perhatikan hal itu, gue harus punya konsep yang baru. Untuk mendidik anak gue yang sekarang. Dan saya lihat cara didiknya juga baik, saudara. Tidak lagi pakai kekerasan gitu, saudara. Hanya dengan teguran, dengan arah. Nah, saudara, kita punya Tuhan yang suka mendidik kita. Sampai hari ini. Maka kita harus sadar bahwa sampai hari ini lewat semua peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tidak selalu bicara tentang hukuman Tuhan. Tapi ada juga didikan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mendidik kita. Haleluya saudara. Amin saudara. Dan saudara sebagai orang tua, saya percaya saudara juga sedang melakukan satu didikan kepada anak-anak saudara. Dan kita sebagai orang tua mendidik anak-anak tujuannya sudah pasti supaya mereka jadi baik. Supaya mereka punya pengalaman yang baik, mereka punya modal untuk kehidupan mereka nantinya, saudara. Nah kalau kita saja punya maksud dan tujuan seperti itu, maka kita juga harus menyadari kalau kita sedang menerima didikannya Tuhan, maka kita juga harus tahu bahwa tujuan dari didikan Tuhan kepada kita supaya kita jadi baik. Haleluya saudara. Kita tidak boleh selalu berburuk sangka kepada Tuhan. Haleluya saudara. Nah di dalam didikan ada 3 hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama di dalam didikan selalu ada ajaran dan ada arahan. Kita diajarin kalau mau makan cuci tangan dulu. Kita diajarin kalau mau makan berdoa dulu. Kita diarahin kalau mau jadi anak yang baik harus begini. Kita diarahin kalau ketemu orang tua harus selamat siang, harus selamat pagi. Kita diarahin kalau kita terima sesuatu dari orang harus say thank you. Itu saudara. Di dalam didikan kita terima ajaran dan arahan. Puji Tuhan kalau kita sedang diarahkan dan diajarkan sesuatu dalam hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang menyakiti hati kita. Tetapi yang kedua, di dalam didikan kita mendapati adanya teguran dan hajaran biasanya. Teguran dan hajaran ini kita dapat dalam hidup kita ketika ada penurunan, ketika ada kesalahan, ketika ada kegagalan. Saya pernah disabet sama mami saya, saudara, agak cukup lama disabetnya, karena di rapot saya banyak merahnya. Dulu saya marah sama mami saya, nggak terima, disabetin dulu gitu. Tapi sekarang saya ngerti, kenapa saya harus terima hajaran gitu. Kenapa saya harus disabet? Karena ada penurunan.
Dari nilai yang biasanya tidak merah jadi merah. Maka saya terima hajaran, saudara. Nah tadi firman Tuhan katakan, saudara, karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Waktu kita terima hajaran gak enak, saudara. Tapi ketika Tuhan sedang menghajar kita dengan sesuatu yang gak enak menurut kita, kita harus tahu kita sedang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dia perlu menghajar kita karena ada sesuatu yang salah. Haleluya. Saya bersyukur banget saya terima sabetan, saya terima pukulan dari orang tua saya. Karena ketika itu saya terima, saya sedang diberitahu secara tidak langsung bahwa ada kesalahan yang saya buat dalam diri saya. Amin, saudara. Maka ketika saudara sepertinya sedang dihukum Tuhan, sepertinya kita sedang dihajar oleh Tuhan dengan sesuatu yang tidak mengenakan, kita harus bisa terima. Karena itu membuktikan kita sedang dikasihi oleh Tuhan. Memang ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita sedang dihajar itu sesuatu yang gak enak, saudara. Tapi semua yang Tuhan lakukan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Maka ketika hajaran dan teguran ini sedang kita terima, ada sesuatu yang harus kita buat dalam diri kita. Kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Karena kalau kita mengeraskan hati kita, akan gagal didikan Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan kalau kita masih dihajar oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh selalu tadi saya katakan berburuk sangka sama Tuhan. Oh karena gue lagi bikin dosa nih, gue kalau lagi begini Tuhan hukum nih, Tuhan marah nih. Nggak selalu begitu. Yang harus kita sadari adalah kita sedang ada dalam didikannya Tuhan. Kita sedang menjadi pribadi yang lagi dikasihi Tuhan, makanya kita dihajar. Maka terimalah hajaran itu dengan apa? Kita tidak mengeraskan hati kita. Ada banyak orang yang ketika dihajar oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, mengeraskan hati dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Sehingga dia menjadi pribadi yang tidak lagi dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saudara gak mungkin ngelihat anak tetangga saudara bikin salah lalu saudara sembarangan hajar. Karena itu bukan anak saudara. Betul? Tapi kalau anak saudara, saudara akan hajar. Tujuannya apa? Supaya dia benar. Supaya dia tahu dia bikin salah. Maka kita harus mengerti ini. Kalau kita lagi dihajar Tuhan, lagi ditegur Tuhan, ya memang karena kita anaknya. Dia sedang membetulkan kita, dia sedang mengarahkan kita kepada hal-hal yang luar biasa. Jadi ini yang ada di dalam didikan, saudara. Walaupun tidak hanya selalu berbicara tentang hal-hal yang menyakiti dalam hati. Ada satu kesaksian begini, saudara. Ada satu pengusaha properti. Dia ikut tender. Beberapa kali dia ikut tender. Di tahun 2010 sampai 2012 selalu dapat tender untuk bangun rumah. Dan diundi tuh biasanya, saudara. Dia selalu dapat undian itu. Dia selalu dapat keuntungan dalam usahanya. Tapi saudara di tahun 2013 sampai 2014 dia tidak dapat tender dan tidak dapat undian, saudara. Di situ dia komplain sama Tuhan. Dia mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku tiap hari minggu ke gereja. Aku tiap hari berdoa. Firman Tuhan aku lakukan dalam hidup aku. Tapi kenapa hidupku sekarang begini, Tuhan? Dari 2010 sampai 2012 aku selalu dapat tender. Aku selalu dapat undian. Tapi kenapa 2013, 2014 sampai 2015 kok gak dapat, Tuhan? Dia komplain sama Tuhan. Tapi saudara tahu, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun kemudian, dia baru menyadari bahwa ternyata properti di tahun 2015 itu turun.
Dia baru tahu karena apa? Teman-temannya yang juga pengusaha pengembang perumahan gitu berteriak sama dia. Aduh, gue dapet tender banyak banget, gue udah bangun banyak banget, sekarang gak ada yang beli. Sekarang pangsa pasar lagi menurun. Aduh, uang gue banyak habis di situ, mati di situ. Banyak teman-temannya teriak dan kasih tahu sama dia. Dan teman-temannya bilang, lu mah untung, gak dapat tender. Walaupun waktu lu gak dapat tender, lu kan pernah marah kan sama Tuhan kan. Lu ceritakan, lu kecewakan sama Tuhan. Tapi lu untung sekarang, tahu gak? Kalau gak duit lu mati di situ. Bayangin saudara, dia kaget. Dan setelah dia tahu itu, dia doa, dia nangis, dia minta ampun sama Tuhan. Karena ternyata ketika Tuhan tidak kasih tender sama dia, bukan karena Tuhan marah sama dia. Tapi Tuhan sedang menyelamatkan dia dari kerugian, saudara. Dan dia bersaksi. Betapa luar biasanya Tuhan mendidik dia untuk mengerti. Tadinya dia nggak ngerti. Kenapa dia tidak dapat jawaban atas doa-doanya. Tapi ternyata Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada dia. Tidak semua doanya dijawab. Tuhan sedang kepengen lihat hatinya bagaimana ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dalam dirinya. Walaupun dia sempat komplain, sempat marah, sempat kecewa sama Tuhan. Tapi akhirnya dia tahu, oh maksudnya ini. Maka saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Entah saudara sedang diarahkan, entah saudara sedang ditegur, atau bahkan saudara sedang dihajar oleh Tuhan oleh sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup saudara. Saudara sedang masuk di dalam didikannya Tuhan. Maka jangan kecewa, jangan komplain, jangan marah, jangan keraskan hati. Tuhan punya maksud dalam semua hal yang dia kerjakan dalam diri kita. Setiap didikan yang kita terima dalam diri kita, kita akan mengerti siapa Tuhan kita yang sesungguhnya, saudara. Amin, saudara. Maka pendeta J.E. Ondatu menciptakan satu lagu yang berkata, indah rencanamu Tuhan. Dulu aku gak tahu, berat rasanya. Hati menderita, dan kita gak berdaya. Tapi setelah berjalannya waktu, ada ref berikutnya dari lagu itu. Tapi ku mengerti sekarang, engkau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya lagu ini diciptakan berdasarkan pengalaman hidup dia, saudara. Ada banyak hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup dia. Dulu waktu mami saya dipanggil Tuhan, saya kecewa banget sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Tapi sekarang saya ngerti itu. Oh, mungkin kalau mami saya masih hidup nih, saya tidak akan bisa berdiri sebagaimana saya berdiri di hadapan saudara sampai hari ini. Karena saya sangat-sangat sayang sama mami saya. Saya gak bisa jauh dari mami saya. Entah saudara bilang anak emas, anak mami, gak apa-apa, emang saya begitu saudara. Karena saya anak bungsu. Sayang banget. Saya mulai berpikir begini, kalau saya berangkat sekolah Alkitab, mau gak mau saya akan terpisah dari mami saya. Dan gak mungkin saya bisa jauh dari mami saya. Dan gak mungkin mami saya bisa jauh dari saya. Pasti dia akan larang saya pergi jauh. Itu saudara. Orang waktu dia sakit aja yang dia pikirin saya. Aduh kalau saya ada apa-apa, aduh kalau saya mati Yofi sama siapa ya. Aduh kasihan dia, terus siapa ya. Begitu saudara, yang dipikirin saya. Aduh kalau mami saya masih hidup mungkin saya gak akan bisa pergi ke Kalimantan. Saya tidak akan bisa menginjil ke daerah-daerah. Saya tidak akan bisa menjadi seorang guru sekolah Alkitab. Karena saya gak bisa jauh dari mami saya. Oh pantes Tuhan panggil mami saya. Sekarang baru ngerti. Sekarang baru tahu. Maka ketika saya nyanyi lagu itu selalu saya ingat benar Tuhan. Engkau tidak pernah salah ketika engkau melakukan sesuatu dalam hidup kami. Pak, Bu, ini yang harus kita mengerti dalam setiap hidup kita. Kita punya Tuhan yang suka mendidik. Dan kadang-kadang cara Tuhan mendidik kita tuh beda-beda satu dengan yang lain, saudara.
Tapi sekarang pagi hari ini kita mau mengerti, atau siang hari ini kita harus mengerti. Didikan Tuhan sedang membawa kita kepada satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Maka jangan keraskan hati ketika kita ada dalam didikan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mau mendidik kita dalam hal kesabaran, saudara, maka Tuhan akan kirim orang-orang yang ngejengkelin kita loh, saudara. Aneh kan, saudara? Tuhan tidak akan hindarkan kita dari orang-orang yang ngeselin kita, ngejengkelin kita, enggak. Kalau Tuhan mau mendidik kita dalam hal kesabaran, pasti, saudara. Kalau Tuhan mau mendidik kita dalam hal keuangan gitu, saudara, ada saja cara kerja Tuhan. Dengan cara apa? Kita diberkati dengan uang yang banyak, saudara. Tuhan mau lihat nih, kalau diberkati masih ingat Tuhan nggak? Atau udah lupa diri? Nanti kalau berhasil dalam didikan dengan banyak uang, masih ingat Tuhan, masih cinta Tuhan, nanti dikurangi nih berkatnya. Sampai dia nggak punya duit. Nah waktu nggak punya duit, dia masih ingat Tuhan nggak? Dia masih mau datang ke gereja nggak? Ada banyak orang yang ketika diberkati gagal, saudara, dalam didikan itu. Ada orang yang juga gagal ketika nggak punya sesuatu, marah sama Tuhan. Tuhan mau mendidik kita dalam segala sesuatu. Maka kita tidak boleh keraskan hati kita. Setiap kali firman Tuhan disampaikan di tempat ini dalam 5 kali ibadah, saudara. Saudara bisa pilih jam berapa aja saudara datang. Dengan hamba-hamba Tuhan yang saudara bisa lihat ada di medsos. Jam 9 siapa yang khotbah, jam 11 siapa yang khotbah, jam 1 siapa yang khotbah, jam 3 siapa, jam 5 siapa. Saudara bisa tinggal pilih. Tapi setiap kali hamba-hamba Tuhan itu sedang menyampaikan sesuatu, saudara. Entah firmannya menegur saudara, menghajar saudara, menyakiti hati saudara, berarti Tuhan sedang mendidik saudara pada waktu itu, saudara. Charles Haddon Spurgeon mengatakan khotbah yang bagus adalah khotbah yang merobek, khotbah yang melukai perasaan daripada jemaat. Itu, saudara. Charles Haddon Spurgeon. Dia mengatakan itu. Charles Haddon Spurgeon adalah seorang hamba Tuhan yang karena khotbah-khotbahnya maka kekristenan di Inggris pada waktu itu berkembang dengan luar biasa. Ketika Charles Haddon Spurgeon berkhotbah, aduh kerasnya luar biasa, saudara. Menemplak dosa, menyinggung perasaan jemaat. Tapi tujuannya apa? Supaya jemaat semakin benar di hadapan Tuhan. Banyak yang komplain, banyak yang gak suka, saudara. Tapi itu yang dia katakan. Khotbah yang baik adalah khotbah yang merobek, melukai, menyinggung perasaan jemaat. Ada banyak jemaat Tuhan yang suka mau dengar khotbah yang nyenengin aja. Yang ketawa-ketawa, yang nyenengin diri sendiri gitu. Ya ini bukan buat gua, buat orang lain. Gak mau tersinggung, nyinggung, enggak. Maka jadi jemaat tidak boleh pilih-pilih khotbah. Tidak boleh pilih-pilih firman. Setiap kali hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saudara harus konsentrasi dan fokus. Apa yang Tuhan mau dari firman ini dalam diri kita? Amin, saudara. Harus ada yang kita bisa dapatkan dalam diri kita. Itu baru kita menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Dari sudut pandang waktu saya percaya saudara adalah orang-orang yang bukan hanya mau terima susu. Tapi sudah waktunya saudara terima makanan yang keras. Sudah waktunya kita dididik dengan keras supaya apa? Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Di dalam didikan yang terakhir, yang ketiga saudara, didikan selalu akan menghasilkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kalau saudara perhatikan ayat ini, inilah tujuan Tuhan dalam setiap didikannya dalam diri kita. Waktu kita dihajar, waktu kita ditegur, waktu kita diarahkan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Seperti pada waktu saudara dididik oleh orang tua, dihajar, dipukul, diomelin, saudara. Nggak enak waktu terima itu. Tapi tujuan akhirnya apa? Membenarkan hidup kita. Ada buah yang dihasilkan yaitu buah kebenaran.
Di mana kita akan selalu berjalan menurut aturan orang tua, kita ada etika yang diajarkan kepada kita, dan kalau firman Tuhan yang mendidik kita, kita sedang dibenarkan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Kita harus selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan selama kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita hidup di dalam kebenaran, kita nggak usah minta-minta sama Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan dalam diri kita, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Tujuannya itu. Karena kalau kita menyimpang, kita nggak sadar, kita keluar dari jalurnya Tuhan, tidak ada berkat di situ. Nah kalau tidak ada yang menyadarkan kita, maka kita akan kehilangan banyak waktu di mana hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan, menghajar, menasehati, menegur kita, mendidik kita, mengingatkan kita akan kita salah, supaya kita balik lagi di jalur yang benar. Dan waktu kita balik di jalur yang benar, maka yang baik dari Tuhan datang lagi dalam hidup kita. Maka kita nggak boleh lupa. Maka firman Tuhan tadi katakan apa? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa pada waktu kita diperingatkan oleh Tuhan dan dihajar oleh Tuhan. Karena sekarang kita sudah tahu lewat firman Tuhan sore hari ini. Setiap didikan, hajaran, teguran yang kita terima, ujung-ujungnya baik. Supaya kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Haleluya, saudara. Kadang-kadang kalau saya dengar khotbah, ada juga teguran dalam diri saya. Setiap kali saya dengar khotbah. Dari siapapun, bahkan ketika saya ada di rumah, ketika saya lihat pendeta-pendeta yang khotbah secara online, saudara. Saya siapkan hati benar-benar, Tuhan saya harus dapat sesuatu nih. Ketika saya mau mulai ibadah online di rumah gitu saudara. Saya harus siapkan hati, saya harus dapat sesuatu nih Tuhan dari firman Tuhan ini. Benar saudara, kadang-kadang dinasihati, kadang-kadang ditegur. Bahkan ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Benar kata firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Kadang-kadang saya, jemaat Tuhan harus begini, saudara harus begini. Padahal yang saya ngomong itu saya nggak lakukan. Aduh itulah firman seperti pedang bermata dua. Ada tuduhan dari Tuhan, lu aja kagak begitu. Maka saya suka bercanda sama teman-teman kalau lagi khotbah yang istrinya duduk depan. Kalau istrinya lagi diem gitu. Saya bilang, jangan bilang istri lu lagi doain lu supaya lu diurapi lagi khotbah. Kadang-kadang dia lagi doa sama Tuhan, dia lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan yang dia ngomong bohong Tuhan. Tuhan dia gak begitu Tuhan. Lu hati-hati lu. Lu mesti tanya bini lu lagi doain lu atau lagi bilang, dia bohong Tuhan, dia bohong Tuhan. Firman seperti pedang bermata dua. Tapi kesimpulan dari firman Tuhan pada saat sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kita punya Tuhan yang masih suka mendidik dalam diri kita. Dia gak pernah berhenti, saudara. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mau membawa kita kepada satu tempat yang luar biasa. Seperti yang Yesus bilang, adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa dan aku akan berikan penolong kepadamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oh Tuhan mau bawa kita kepada satu tempat yang luar biasa. Di mana firman Tuhan gambarkan di sana tidak lagi ada ratap tangis dan kertak gigi. Itu tujuan hidup kita saudara. Maka jangan keraskan hati ketika kita terima didikan dari Tuhan. Cara Tuhan mendidik kita kadang-kadang tidak masuk di akal pikiran kita. Sama ketika kita dididik oleh orang tua kita. Kadang kita banyak komplain saudara. Maka saya belajar ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya belajar firman Tuhan ini saudara. Saya harus siapkan hati saya untuk terima nasihat dari siapapun. Saya tidak akan marah ketika ada orang-orang yang akan memberikan masukan kepada saya. Karena kadang-kadang Tuhan bisa berbicara kepada orang-orang di sekitar saya. Untuk menasehati saya, memberikan arahan kepada saya. Bahkan menegur hidup saya. Walaupun saya hamba Tuhan. Saudara. Saya mau siapkan hati benar-benar di hadapan Tuhan. Supaya saya terima semua didikan daripada Tuhan. Lewat apapun cara Tuhan mendidik. Karena saya tahu sekarang didikan Tuhan hanya untuk membawa saya hidup dalam kebenaran. Dan saya tahu ketika saya hidup di dalam kebenarannya Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk memberkati hidup saya. Haleluya saudara.
Kadang-kadang berkat Tuhan dapat kita terima dalam diri kita bukan hasil usaha kita, saudara. Kadang-kadang ada gift dari Tuhan. Haleluya, saudara. Gift dari Tuhan. Nah, gift dari Tuhan ini datangnya sewaktu-waktu. Kayak saudara dapat kado waktu saudara ulang tahun gitu. Kayak saudara dapat kado waktu saudara naik kelas gitu. Ada gift dari Tuhan yang datangnya sewaktu-waktu. Tapi kadang-kadang kita juga dapat pemberian dari Tuhan, itu dari hasil apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mami saya pernah bilang begini, Mami beliin kamu radio Walkman, saudara. Kalau kamu di rapot kamu tahun ini tidak ada merahnya. Waduh, saudara. Maka saya belajar mati-matian, saudara. Untuk bisa dapetin itu. Harus ada usaha dari apa yang kita kerjakan, kita bisa dapat itu. Walaupun akhirnya ada merahnya juga, saudara. Tapi mami saya ngelihat yang biasa merahnya 3 tinggal 1. Dan saya selalu merah di matematika. Sampai hari ini jujur saya nggak hafal kali-kalian. Kalau perkalian 1 sampai 5 tahu saya. Tapi kalau saudara saya udah tanya sama saya perkalian 7, perkalian 8, Pak 8 kali 7, saya perlu waktu tuh. Kenapa ya? Udah disabet, udah dijewet, udah gak dikasih uang jajan, nggak hafal saudara. Sampai hari ini saya jujur. Nggak hafal kali-kalian saya, tapi duit tahu. Itu jauh lebih penting dari hafal kali-kalian, saudara. Karena merahnya tinggal 1. Akhirnya mami saya ngeliat usaha saya kan belajar sungguh-sungguh. Merah yang 2 udah hilang, mami saya tetap kasih. Nah, ada tuh pemberian dari Tuhan berdasarkan apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Semakin kita baik berusaha di hadapan Tuhan, semakin kita terima. Tapi ada satu lagi pemberian daripada Tuhan. Yang kalau itu dikasih, kita bisa terkejut. Kita bisa terheran-heran sama Tuhan. Kita bisa bingung gitu. Dan Tuhan punya itu. Dan itu hanya ada di hatinya Tuhan. Kepada siapa dia mau kasih berkat itu, gak ada yang bisa tahan. Kadang-kadang kita komplain, dia orangnya biasa aja tuh sama Tuhan. Tapi kok bisa dapat berkat yang luar biasa ya? Nah kita gak bisa marah tuh. Karena itu kedaulatannya Tuhan. Tapi ada orang yang diberkati Tuhan, kita bisa bilang, ya dia setia sih sama Tuhan. Dia luar biasa sih sama Tuhan. Pantas kalau hidupnya diberkati sama Tuhan. Dia sungguh-sungguh sih sama Tuhan. Kayak pengusaha yang saya pernah saksikan kepada saudara. Ada seorang pengusaha yang begitu luar biasa. Usahanya ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada di Taiwan. Saudara. Tapi tiap hari Sabtu dia harus pulang ke Indonesia. Karena dia tahu hari Minggu dia harus melayani Tuhan di gereja. Dia bukan hamba Tuhan, hanya wakil gembala. Di hari Minggu ibadah jam 10, dia datang jam 9. Dia beresin kabel, lurusin kursi, siapin warta jemaat. Itu saudara. Kalau pendeta datang dibikinin teh, sampai kadang-kadang saya sungkan karena saya tahu dia orang yang begitu diberkati Tuhan gitu. Orang kaya banget gitu. Saya bilang, Pak udah saya bikin teh sendiri. Pak Yofi kan hamba Tuhan, lagi mau melayani di gereja saya. Udah saya siapin. Saya suka tanya kalau sambil ngopi gitu. Pak kenapa sih Bapak begitu sama Tuhan? Dia jawabnya apa? Pak Yofi hari Senin sampai hari Sabtu. Usaha saya di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati Pak. Masa hari Minggu saya asal-asalan sama Tuhan, gak mau saya Pak. Nanti usaha saya di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura saya pengen jagain. Walaupun nanti selesai kebaktian saudara, dia makan siang sama kami hamba-hamba Tuhan. Tapi nanti sore dia berangkat lagi ke Hong Kong atau berangkat lagi ke Singapura untuk usaha lagi mulai hari Senin. Tapi hari Sabtu dia akan selalu berusaha balik ke Indonesia. Hari Minggu dia melayani di gereja. Bukan sebagai seorang pengkhotbah, terima tamu, beresin kursi, benerin kabel, periksa sound system. Itu kerjaan dia sudah di gereja. Saya langsung bilang begini dalam hati, gimana orang kayak begini gak makin diberkati Tuhan. Dia cinta Tuhan banget, dia mau melayani Tuhan, apapun dia berikan buat Tuhan, pantas dia diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang kita seperti, ya dia diberkati Tuhan karena dia rajin sih ke gereja. Tapi ada orang yang diberkati, dia gak lakukan apa-apa loh, sepertinya. Sampai kadang-kadang kita komplain, kok dia diberkati saya enggak Tuhan. Padahal lebih rajin gua Tuhan daripada dia. Nah itu gak bisa tuh kita marah sama Tuhan. Haleluya saudara. Saya pernah dapat sesuatu yang di luar ekspektasi saya. Saudara. Di mana ada orang
Telepon saya, Pak minta KTP dong. Saya bilang buat apa KTP? Saya pikir tukang kartu kredit nih. Iya Pak, saya dapat nomor telepon Bapak dari seseorang. Iya, buat apa KTP saya? Ada satu orang Pak booking 1 unit Toyota Avanza buat Bapak, maka saya perlu KTP Bapak. Saya kaget. Pak siapa? Orang yang mau beliin mobil saya bingung saudara. Hari gini ada orang beliin mobil kayak kasih kerupuk gitu saudara. Saya tanya siapa Pak? Aduh Pak maaf saya gak bisa sebut. Pak, tolong sebut siapa orangnya. Tujuannya apa saya tanya begitu? Kalau dia sebut nama satu orang dan saya tahu itu orang kaya, bener dia beliin, kaya. Tapi sampai 3-4 kali saya tanya dia gak kasih tahu. Maaf Pak saya pendeta loh, sampai saya ancam saya pendeta. Saya pendeta loh Pak, saya mesti tahu siapa yang kasih saya mobil. Supaya saya bisa berdoa sama Tuhan saya, supaya Tuhan saya berkati orang itu. Tolong kasih tahu Pak. Dia cuma bilang begini, Yesus Kristus kali Pak. Maaf Pak Yofi, saya gak bisa kasih tahu. Bapak tolong saja kirim KTP supaya kami bisa proses. Udah, tutup telepon. 5 menit kemudian telepon bunyi, privat number, gak ada nomornya itu. Saya bilang, ya shalom, halo. Halo dengan Pak Yofi, iya. Pak saya mau tanya orang dari showroom Toyota sudah telepon Bapak. Ini dia nih yang ngasih. Saya tempelin tuh handphone ke kuping saya sekenceng-kencengnya supaya saya tahu suaranya. Pak Bapak siapa? Pak Yofi gak usah tahu deh saya siapa. Saya orang biasa Pak yang Tuhan gerakin untuk berkati Bapak dengan sebuah mobil. Bapak urusan saja ya Pak sama orang Toyota, Bapak pilih warna. Pak Bapak siapa sih? Pokoknya Pak Yofi kita pernah ketemu di lift. Ya Pak Tuhan berkati, tutup telepon. Bikin saya gak bisa tidur tuh orang. Lift mana? Lift rumah sakit, lift mall, lift gereja, atau lift gedung di mana gitu saudara. Yang sampai hari ini saya gak pernah tahu siapa yang kasih saya mobil. Nah waktu saya dapat mobil saudara, ada satu pelayan Tuhan yang suka melayani bareng saya. Komplain sama saya. Kayak sedikit, Pak Yofi mau enak ya, dapat mobil, dari naik motor, mobil. Saya mana Pak? Kita sama-sama melayani Pak. Hari Kamis kita bareng, hari Jumat kita bareng, hari Minggu kita bareng. Komsel hari Selasa kita bareng. Pak Yofi mah enak udah dapat mobil. Aduh Tuhan saya mau jawab apa sama dia nih. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama saya. Saya udah tahu dia pelayanan naik motor, dia belikan istrinya motor, dan dia belikan anaknya juga motor. Tuhan kasih ingat, dia sudah punya motor 3. Saya bilang gini, kamu gak boleh ngeliat mobil saya. Kamu juga udah punya motor loh. Ya tapi kan cuma motor. Motor kamu udah 3. Satu motor rodanya 2. 2 dikali 3 rodanya 6. Banyakan kamu rodanya dibanding saya. Saya cuma 4. Kamu 6. Walaupun kamu bentuknya bukan mobil, tapi kamu sudah beli 3 motor. Kamu gak boleh begitu sama Tuhan. Dia iya juga ya Pak Yofi ya. Berkatnya beda-beda ya. Iya Pak saya punya motor udah 3 Pak. Hebat ya Tuhan Pak. Gak sia-sia dari apa yang kita lakukan. Keren. Tuhan punya itu saudara. Tapi harus lewat semua didikan Tuhan yang kita terima dengan hati yang besar. Haleluya saudara. Maka apapun yang sedang saudara alami, saya nggak tahu. Mungkin membuat saudara menangis. Mungkin membuat saudara nggak ngerti. Pahit rasanya. Tapi tahulah saudara, kita sedang ada dalam didikannya Tuhan. Amin saudara. Kita sedang dididik. Ingat waktu didikan Tuhan ada dalam hidup kita. Karena kita anaknya. Kalau kita lagi dihajar dengan sesuatu yang tidak enak. Karena kita anaknya. Anak yang dikasihi adalah anak yang dihajar, ditegur, dan dinasehati. Maka banggalah saudara. Jangan marah sama Tuhan. Jangan selalu hanya melihat tegurannya, hajarannya. Jangan saudara. Tapi ingatlah lewat firman Tuhan hari ini. Oh gue lagi dididik Tuhan. Oh gue lagi dihajar Tuhan. Karena aku anaknya. Karena dia begitu mengasihi aku. Supaya lewat semuanya aku hidup dalam kebenaran. Dan ketika aku kembali hidup dalam kebenaran. Maka semua yang hilang Tuhan balikan dalam hidup saya. Itu baru keren. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati hidup kita. Bertahan dalam didikan. Bertahan dalam segala sesuatunya. Karena didikan Tuhan mendatangkan kebenaran dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita siang hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Saya yakin dan percaya saudara, lewat semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, harus membuat kita mengerti bahwa ada maksud Tuhan yang terbaik.
Kita mohon Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita mohon Tuhan melingkupi setiap hidup kita, supaya di dalam setiap badai persoalan, kesulitan, tantangan, kita tetap tinggal dan terbang bersama dengan Tuhan. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan dalam kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada banyak orang yang ketika dididik Tuhan, malah lari dan menjauh dari Tuhan. Dan mungkin saudara yang sedang menghadapi didikan Tuhan, saudara sudah seperti orang yang tidak kuat. Saudara mulai mendekati titik kekecewaan kepada Tuhan. Karena saudara sudah banyak bertanya, saudara menjerit, saudara berdoa. Tapi tidak ada sesuatu sepertinya yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tidak ada titik terang sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda untuk saudara ditolong oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan memastikan engkau ada dalam didikannya Tuhan. Karena engkau anaknya. Seperti engkau menghajar, menegur anakmu. Karena engkau begitu mengasihi anakmu. Engkau menghajar anakmu dengan tujuan supaya anakmu tahu tentang kesalahan yang dia buat. Maka kita juga harus tahu kalau Tuhan sedang menghajar kita dengan sesuatu yang sedang kita tidak mengerti, karena kita anaknya. Jangan salah lagi bereaksi, tapi reaksi kita harus positif di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan kecewa, jangan menjauh dari Tuhan. Segala sesuatunya mendatangkan kebenaran dalam diri kita. Itu sebabnya ketika kita ada dalam masalah, tantangan, minta Tuhan menaungi kita. Minta kuasa Tuhan melingkupi hidup kita, supaya kita tetap kuat dan kita bisa mengatasi setiap masalah dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Lingkupiku Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku, haleluya, dengan sayap-Mu, oh naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Tuhan mengingatkan untuk saudara tetap bersabar dalam segala sesuatu yang sedang saudara hadapi. Ada sebuah cerita antara pohon bambu dan pohon pakis. Tuhan menabur benih pohon pakis dan benih pohon bambu di sebuah hutan. Dan Tuhan memberikan hujan yang sama kepada kedua benih. Tuhan memberikan sinar matahari yang sama kepada dua benih.
Di tahun pertama, benih pohon pakis bertumbuh dengan luar biasa. Sementara benih pohon bambu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di tahun kedua, benih pohon pakis semakin berkembang dengan luar biasa. Semakin banyak pohon pakis yang ada di hutan. Tapi tidak dengan benih pohon bambu. Di tahun keempat, sama, tidak terjadi sesuatu pada benih pohon bambu. Tapi saudara tahu, di tahun keempat dan tahun kelima, mulailah tumbuh tunas pohon bambu. Dan setelah tunas itu tumbuh, pada akhirnya pohon bambu naik menjulang tinggi, jauh lebih tinggi daripada pohon pakis yang ada di hutan. Mungkin saudara adalah benih pohon bambu itu. Maka tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam didikannya Tuhan. Engkau anak dan engkau adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau sudah tidak kuat, nyanyikan pujian ini sambil engkau mengangkat tangan. Minta Tuhan melingkupi hidup kita dengan kekuatan kuasanya supaya kita kuat. Di saat badai bergelora. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau lagi di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas, engkau mengatur segala sesuatunya baik dalam hidup kami. Dan kami tetap tinggal tenang di dalam Engkau. Lagi di saat badai bergelora,